Underline. Penulisan atau penuturan narasi peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh sejarah di tanah air masih sering dihadapkan pada sejumlah masalah dan tantangan untuk bisa menghasilkan rekonstruksi sejarah yang jujur dan jernih. Narasi sejarah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 misalnya, hingga kini masih kerap menjadi polemik. Narasi sejarah terkait siapa penggagas awal serangan militer yang berpengaruh penting dalam mendukung perjuangan diplomasi untuk meraih pengakuan kedaulatan Republik Indonesia misalnya, hingga kini masih menjadi perdebatan. Serangan umum 1 Maret 1949 terjadi kurang dari 2,5 bulan setelah militer Belanda melancarkan operasi Gagak atau Kai Operati untuk menguasai kota Yogyakarta dan sekitarnya. Operasi yang dilancarkan militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai agresi militer kedua ini berhasil menduduki kota Yogyakarta dalam waktu singkat. Militer Belanda juga berhasil menahan dan membawa Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia lainnya ke Pulau Bangka. Agresi militer Belanda kedua membuat kondisi Indonesia dalam kesulitan. Dengan dikuasainya kota Yogyakarta dan ditahannya para pemimpin pemerintahan oleh militer Belanda, Belanda gencar melancarkan propaganda bahwa Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sudah tidak ada. Kondisi ini menyulitkan perjuangan diplomasi Indonesia di PBB yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Darurat Indonesia atau PDRI. Pada awal tahun 1949, saat mendengar rencana Dewan Keamanan PBB membahas situasi politik di Indonesia, Sultan menginisiasi serangan umum tentara Indonesia ke Yogyakarta yang kala itu diduduki militer Belanda. Sebagaimana pernah disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam sebuah pidato di radio BBC pada tahun 1971, gagasan Sultan agar tentara Indonesia melancarkan serangan ke kota Yogyakarta selanjutnya disampaikan Sultan kepada Jenderal Sudirman lewat surat. Jenderal Sudirman yang menyambut baik gagasan Sri Sultan kemudian meminta Sultan berkomunikasi dengan Komandan Brigade 10 atau Wekres 3 Letkol Soeharto untuk merencanakan serangan tersebut. Setelah bertemu Letkol Soeharto pada 14 Februari 1949, menurut Sultan Hamengkubuwono IX diputuskan untuk melancarkan serangan umum pada tanggal 28 Februari 1949. Namun, karena rencana serangan bocor, serangan umum diundur jadi tanggal 1 Maret 1949. Di luar narasi yang menyatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai penggagas serangan umum, beberapa testimoni menyatakan hal yang berbeda. Letkol Wilyat Hutagalung, perwira teritorial yang bertugas di Jawa Tengah pada awal tahun 1949, dalam autobiografinya, misalnya, menyatakan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 dengan mengikut sertakan pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 atau Gubernur Militer 3, Kolonel Bambang Sugeng. Di dalam kota Yogyakarta sendiri, serangan umum 1 Maret 1949 dilancarkan tepat mulai pukul 6 pagi seiring terdengarnya bunyi sirine jam 6 pagi. Dalam serangan mendarat ini, pasukan TNI dan Laskar menyerang pos-pos tentara Belanda di Yogyakarta. Akibat serangan umum ini, kekuatan militer Belanda di beberapa titik bisa dipukul mundur dan dikuasai tentara Indonesia. Kawasan di sekitar Hotel Tugu yang menjadi lokasi menginap banyak wartawan dan perwakilan delegasi negara asing misalnya berhasil dikuasai pihak tentara Republik sehingga pihak TNI leluasa membantah propaganda Belanda yang menyatakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sudah tidak ada. Menyusul serangan umum 1 Maret 1949, pada hari itu,
Selama sekitar 6 jam dari sekitar pukul 6 hingga pukul 12 siang, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Tentara Republik. Menjelang tengah hari, saat kabar pasukan bantuan Belanda sudah bergerak mendekati Yogyakarta, pasukan TNI diperintahkan meninggalkan kota Yogyakarta dan kembali ke pangkalan gerilya masing-masing. Akibat serangan umum 1 Maret 1949, klaim dan propaganda Belanda bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Negara Republik Indonesia sudah tidak ada terbantahkan. Berita serangan umum 1 Maret 1949 tersebar melalui siaran berita radio dan menjadi headlines berbagai media cetak yang terbit di India. Pasca serangan umum 1 Maret 1949, menyusul kian kuatnya desakan dari dunia internasional, Belanda kembali bersedia mencari penyelesaian konflik dengan Republik Indonesia melalui meja perundingan. Dan setelah melalui serangkaian perundingan yang berpuncak dengan digelarnya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Pada tahun-tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an, narasi sejarah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tidak mendapat banyak sorotan, melebihi narasi sejarah pertempuran-pertempuran lain yang terjadi semasa revolusi mempertahankan kemerdekaan, semisal narasi pertempuran Surabaya atau Bandung Lautan Api. Pada masa pemerintahan Orde Baru, di bawah pimpinan Presiden Soeharto, narasi peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 menjadi hal yang banyak disorot. Dalam buku sejarah Orde Baru, kontroversi bahkan muncul karena nama Letkol Soeharto dicatat sebagai inisiator atau penggagas dan pemimpin pertempuran. Pada tahun 1979, semasa pemerintahan Orde Baru, sebuah film yang khusus berkisah tentang serangan umum 1 Maret berjudul Janur Kuning juga dibuat. Film yang sangat menonjolkan kepahlawanan Letkol Soeharto ini sempat menjadi film yang rutin ditayangkan di TVRI selama beberapa tahun setiap tanggal 1 Maret. Setelah rezim Orde Baru tumbang, narasi terkait sejarah serangan umum 1 Maret 1949 kembali banyak diteliti dan dikaji secara akademis. Kajian-kajian ini di kemudian hari menghasilkan beberapa versi terkait sejarah serangan umum 1 Maret 1949, termasuk beberapa versi terkait siapa penggagas pertama serangan bersejarah tersebut.